Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sita Masyitah, NIM 2020 0960 11753, semester 2 Prodi PAI non reguler di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Baik, tujuan saya di sini untuk mempresentasikan tentang ayat Makkiyah dan Madaniyah dalam mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh dosen Bapak Fikri Farihin MPDI. Definisi Makkiyah dan Madaniyah. Surat Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Makkah selama 12 tahun, 5 bulan 13 hari, terhitung sejak tanggal 17 Ramadan tahun ke-14 dari kelahiran Nabi atau 6 Agustus 610 Masehi sampai tanggal 1 Rabiul Awal tahun ke-54 dari kelahiran Nabi. Sedangkan surat Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah selama 9 tahun 9 bulan 9 hari, terhitung sejak hijrah ke Madinah sampai tanggal 9 Zulhijjah tahun 63 dari kelahiran Nabi. Perbedaan ini disebabkan oleh berbedanya kriteria yang ditetapkan untuk menetapkan Makkiyah atau Madaniyah sebuah surat atau ayat. Adapun kriteria tersebut diantaranya: 1. Berdasarkan tempat turunnya. Makkiyah ialah suatu ayat diturunkan di Mekah sekalipun sesudah hijrah, sedang Madaniyah ialah yang diturunkan di Madinah. Berdasarkan rumusan di atas, Makkiyah adalah semua surat atau ayat yang dinuzulkan di wilayah Mekah dan sekitarnya, sedangkan Madaniyah adalah semua surat atau ayat yang dinuzulkan di Madinah. Adapun kelemahan pada rumusan ini karena tidak semua ayat Al-Quran dimasukkan dalam kelompok Makkiyah atau Madaniyah. Alasannya ada beberapa ayat Al-Quran yang dinuzulkan jauh di luar Mekah dan Madinah. Bahkan ada sebagian ulama yang mendasarkan penentuan Makkiyah atau Madaniyah sebuah surat atau ayat berdasarkan masal nuzul surat atau ayat. 2. Berdasarkan waktu turunnya. Makkiyah ialah ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sekalipun turunnya di luar Mekah. Sedang Madaniyah ialah yang diturunkan sesudah Nabi hijrah, sekalipun turunnya di Mekah. Ketiga, berdasarkan objek atau sasarannya. Makkiyah ialah ayat yang kitabnya atau panggilannya ditujukan kepada penduduk Mekah, sedang Madaniyah ialah yang kitabnya ditujukan kepada penduduk Madinah. 4. Berdasarkan bahan pembicaraannya. Makkiyah ialah ayat berdasarkan bahan pembicaraannya. Makkiyah adalah ayat yang atau surat yang memulai cerita umat dan para nabi terdahulu, sedang ayat atau surat Madaniyah berisi tentang hukum hudud, faraid, dan sebagainya. B. Tanda-tanda surat Makki dan Madani. Ayat-ayat Makkiyah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Ayat Makkiyah umumnya pendek-pendek. 2. Dalam surat Makkiyah terdapat perkataan ya ayuhan nas, hai sekalian manusia. 3. Ayat-ayat Makkiyah umumnya mengandung hal-hal yang berhubungan dengan akidah atau keimanan. 4. Mengesahkan Allah. 5. Mengajak ke 6. Tentang hari kiamat. 7. Serta memuat kisah-kisah tentang para nabi terdahulu. 8. Surat-surat Makkiyah mencapai 2 atau 3 satu mushaf Al-Quran. Sedangkan ciri-ciri surat Madaniyah adalah sebagai berikut. Pada umumnya, ayat-ayatnya panjang, menjelaskan hukum-hukum waris, pembatasan atau peraturan pada agama, hak-hak yang diperoleh kaum muslim, menjelaskan tentang jihad fisabilillah. Dalam surat Madaniyah menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Umumnya mengandung hal-hal yang berhubungan dengan syariah. Kiai Haji Quraisy Shihab juga mencirikan
secara detail tentang surah-surah Makkiyah dan Madaniyah sebagai berikut. 1. Pada umumnya ayat-ayat 1. Mengandung ayat sajadah. 2. Terdapat lafaz kalla. 3. Terdapat seruan ayuhan nas dan tidak terdapat ya ayyuhalladzina amanu, terkecuali dalam surah Al-Hajj yang di akhirnya terdapat ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu. Yang keempat, mengandung kisah nabi-nabi dan umat yang telah lalu, terkecuali surah Al-Baqarah. Yang kelima, terdapat kisah Adam dan Idris, terkecuali surah Al-Baqarah. 6. Surat-suratnya dimulai dengan huruf at-tahajji, terkecuali surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Ciri-ciri khusus surat Madaniyah. 1. Di dalamnya terdapat izin berperang atau ada penerangan tentang hal perang dan penjelasan tentang hukum-hukumnya. 2. Di dalamnya terdapat penjelasan bagi hukuman-hukuman tindak pidana, perdata, peraturan-peraturan yang bersangkut paut dengan bidang keperdataan, pemasyarakatan, dan kenegaraan. Ketiga, di dalamnya tersebut tentang orang-orang munafik kecuali surat Al-Ankabut yang diturunkan di Mekah. 5. Di dalamnya didebat para ahli kitab yang mereka diajak tidak berlebih-lebihan dalam beragama seperti kita dapati dalam surah Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran atau dan lain. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.